setelah 6 bulan dari operasi di Turki, di bagian sininya makin lama makin turun sehingga tuh kayak ngejeglok. Nanti gue akan posting di Instagram gue untuk menjelaskannya lebih lengkap lagi. So gue tuh yang ketakutan gitu, gue bilang kok gue nyerap. Dan makin lama kelamaan di bulan ke-5, bulan ke-6, gue tuh makin mampet gitu hidungnya, makin makin gak bisa nafas, luntur kali melebar, bukan luntur, ke dalam gitu, nyerap gitu, kayak tumbuhan tanaman tuh makin lama kayak terserap sama tanahnya gitu, jadi kayak udah nggak ada lagi. Nah di bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-7, gue tuh makin lama makin mampet gitu ya, makin mampet, hidungnya tuh blesak gitu ke dalam, bener. Blesak gitu ke dalam. Terus kok makin mampet ya hidung gue gitu, jadi makin parno tuh kalau tidur malam tuh kayak aduh kok gue nggak bisa nafas ya gitu. Terus tahu dong kalau teman-teman makan pedas gitu kan, kadang kan kalau makan pedas atau makan yang penciumannya terangsang tuh kan membuat kayak kita tuh ada lendir yang kayak mau ingusan kan. Itu tuh gue tuh nggak bisa buang ingus gitu, sumpah deh nggak bisa buang ingus. Terus gue kayak aduh kok gue nggak bisa nafas ya, nggak bisa nafas, jadi kayak parno gitu ya, apalagi kalau malam mau tidur. Pagi-pagi ambles ya kak, betul sekali Dave Hendrik, pagi-pagi ambles memang. Nah gue tuh suka parno sendiri guys gitu, parno ngerasa kayak kok gue nggak bisa nafas ya hidung sebelah sini, aduh kok kayak gue tuh harus kayak latihan pernafasan gitu, jadi kayak takut gitu, jadi pesek, betul jadi pesek, tapi peseknya tuh pesek banget gitu, pesek banget jadinya. Padahal waktu dulu gue selesai operasi dari Turki itu tuh mancung banget gitu. So anyway, karena gue ngerasa kok gue kayak mampet melulu ya, kok gue tiba-tiba suka aduh kok gue nggak bisa nafas ya, kok kayak ada ganjelan. Nah gue tuh udah beberapa kali ke dokter ahli THT di Jakarta. Gue ke ahli THT, gue minta diperiksa, gue minta dilihatin di dalamnya. Awalnya dibilang katanya ada alergi, nggak ada. Gue tuh udah ke beberapa dokter ya, THT udah 3 dokter, tapi nggak ada yang bilang kalau septum gue itu ketutup gitu. Nggak ada yang bilang tuh. Waktu itu gue berkali-kali ya ke beberapa dokter ahli THT, mereka cuma bilang oh alergi, infeksi, mereka cuma bilang kasih antibiotik gitu, kayak gitu. So anyway, jadi kalau kalian bertanya, tadi gue sempat lihat gitu, ada yang bertanya, loh kok kenapa nggak komplain gitu ya sama dokter di Turki, atau gue kembali telepon ke sana untuk sebenarnya ya mungkin minta pertanggungjawaban kali ya, atau gimana. Nah sebenarnya gue sudah melakukan itu. Gue sudah DM si dokternya, dari tim gue di kantor juga sudah beberapa kali mencoba untuk berkomunikasi sama tim manajemen dari dari kliniknya si dokter yang di Turki sana gitu ya. Coba mungkin karena mereka sangat sibuk sekali sehingga memang bisa dibilang komunikasinya tuh agak kurang untuk bisa ketangkep gitu. Nah sementara gue yang di Jakarta yang mempunyai masalah sampai pernafasannya mampet tuh terganggu banget gitu, yang dimana sebenarnya gue tuh udah pengen berangkat, gue udah pengen ya udah deh gue kesana aja, tapi di sisi lain tuh hidung kita tuh nggak bisa sebenarnya diubah kalau tidak lewat dari 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi udah ada beberapa pertimbangan lah ya. Nah akhirnya karena gue berpikir kayaknya dokter di Turki sibuk banget nih ya untuk bisa berkomunikasi sama gue gitu kan. Akhirnya gue tuh cari-cari jalan lain lah. Gue ke beberapa dokter operasi plastik di Jakarta, sampai ke Surabaya, ke Singapura, Bangkok, dan Korea. Bukan gue pergi ke Bangkok ya, gue tidak pergi ke Bangkok, gue tidak pergi ke Korea, gue tidak pergi ke Singapura, tetapi gue kontak. Jadi manajemen gue, tim gue dari kantor
berusaha untuk kontak beberapa dokter. Jadi Jakarta tuh kalau nggak salah ada 3 dokter, di Surabaya ada 1 dokter, di Thailand ada 1, di Korea ada 1, di Singapura ada 1 dokter. Jadi mencoba untuk Korea ada 2 dokter, sorry. 3. Korea ada 3 dokter. Oke, Korea itu ada 3 dokter, Bangkok ada 1 dokter, Singapura 1 dokter, Jakarta 3 dokter, dan Surabaya 2 dokter. Nah, sebenarnya hati kecil tuh kayak, sebenarnya guys, gue tuh malas banget untuk berangkat ke luar negeri. Sumpah, gue tuh sebenarnya nggak pengen untuk pergi ke luar negeri. Teman-teman gue, sahabat-sahabat gue tau lah. Makanya kenapa gue beberapa dokter di Jakarta, Surabaya gitu tuh udah mencoba untuk bisa nggak lo bantu gue ini gitu ya. Namun kembali lagi, karena gue akan menjalani operasi yang kedua, gue harus betul-betul lebih detail lagi. Gue harus memilih yang kena banget chemistry-nya sama gue, sehingga gue betul-betul bisa sangat-sangat percaya sama dokternya. Karena ini bukan masalah estetik kecantikan lagi, tetapi ini masalah pernafasan gue gitu ya. Nah, makanya gue sambil berdoa, terus terang guys, gue tuh berdoa, gue bilang, Tuhan tolong kasih gue jalan, bantu gue untuk gue tuh benar-benar bisa memutuskan kepada dokter siapa yang bisa gue percaya untuk kali ini. Nah, Jakarta udah jalanin, Surabaya udah jalanin, sampai pada akhirnya gue, sebelum gue memutuskan kepada dokter yang Korea saat ini, yaitu dokter Song, gue tuh berinisiatif sendiri. Setelah gue berkonsultasi sama dokter di Surabaya, dia bilang sih, dia yang bantu gue dan dia cukup komunikatif sama gue, dan dia bilang, terima kasih ya dokter Beta namanya. Dokter Beta ini sih yang ngasih tahu sama gue. Dia bilang, Karen Delano, kalau kamu mau melakukan operasi, tolong lakukan selain cek darah, tapi kamu harus lakukan CT scan yang masuk ke dalam kapsul tuh, CT scan, yang dimana CT scan itu yang paling penting adalah tengkorak bagian depan dan kepala, muka bagian depan dan kepala. Lalu harus lakukan endoskopi hidung ke dalam dengan dokter ahli THT. Nah, karena gue sudah berkonsultasi dan dia bilang kayak begitu, terus gue bilang gini, oh ya masuk akal juga ya, kalau gitu gini deh, sebelum gue memutuskan kepada dokter siapa, gue harus melakukan pertama cek darah, kedua gue akan lakukan endoskopi kepada dokter ahli THT, dan juga CT scan tengkorak, face, bone gue di bagian depan dan kepala. Jadi gue pergilah ke rumah sakit Medistra.